ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan juga pertolongannya sehingga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya untuk kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal kita menuju akhirat kelak, sebaik-baik bekal kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga kami mengingatkan bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, hendaknya kita gunakan nikmat tersebut untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di kalangan masyarakat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Karena ingin bertaubat, ia bertanya kepada seseorang, di mana orang yang paling banyak ilmunya berada? Orang tersebut berkata, orang tersebut bertanya, di manakah orang yang paling banyak ilmunya berada? Lalu kemudian ditunjukkannya kepada seorang pendeta. Lalu ia mendatangi pendeta tersebut. Orang yang mengantar berkata si pendeta, "Wahai, dia telah membunuh 99 orang. Apakah ia masih memiliki peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian pendeta itu pun menjawab, "Sungguh tidak mungkin taubat seseorang itu akan diterima karena sudah membunuh 99 orang banyaknya." Kemudian laki-laki tersebut pun membunuh kembali, membunuh si pendeta tersebut. Dengan demikian ia telah membunuh 100 orang. Kemudian pembunuh itu bertanya kembali tentang keberadaan orang yang paling banyak ilmunya. Lalu ditunjukkannya orang tersebut kepada seorang alim ulama. Sesampainya di tempat ulama tersebut, orang yang mengantar berkata, "Ia telah membunuh 100 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat baginya?" Kemudian ulama tersebut menjawab, "Tentu, ya. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima taubat seorang hamba. Berangkatlah ke daerah ini dan ini. Di sana ada kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah bersama mereka. Jangan kembali lagi ke lingkunganmu, karena lingkunganmu adalah lingkungan yang buruk yang penuh dengan kemaksiatan di dalamnya." Kemudian laki-laki itu pun berangkat memenuhi nasihat ulama tersebut. Di tengah perjalanan
qadarallahu ma syafa'al, ia meninggal dunia, dan malaikat rahmat serta malaikat azab pun bertengkar untuk memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata kepada malaikat azab, dia telah datang dalam keadaan bertaubat, hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia adalah bagianku, kata malaikat rahmat. Akan tetapi malaikat azab juga berkata, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun, oleh karena itu dia bagianku, kata malaikat azab. Kemudian datanglah seorang malaikat dalam bentuk manusia, yang malaikat tersebut mengangkatnya, dan kedua malaikat itu mengangkatnya untuk menjadi seorang penengah. Kemudian malaikat penengah pun berkata, ukurlah jarak dua tanah itu, tanah yang mengarah ke tempat pemberangkatan laki-laki yang akan bertaubat, dan tanah yang akan dituju. Kemanakah dia lebih dekat? Mana laki-laki ini, maka laki-laki ini pun miliknya. Kemudian dua malaikat tersebut mengukur tanah tersebut. Setelah itu diketahui bahwa si pembunuh lebih dekat dengan tanah yang akan ditujunya. Dengan demikian malaikat rahmatlah yang berhak mengambilnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi bagian maksiatnya untuk menjauh, dan bagian menuju tempatnya taat untuk mendekat. Lalu malaikat penengah tadi mengatakan, hitunglah jarak antara keduanya. Lalu mereka dapati bagian menuju tempat taatnya lebih dekat 1 jengkal saja. Kemudian orang tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah betapa besar kejahatan yang ia lakukan, dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang ini. Bukan 1 atau 2 orang yang ia bunuh, akan tetapi dia membunuh 100 orang. Belasan tahun lalu kita dapati bahwasanya di Indonesia ada seorang dukun yang dia membunuh kurang lebih 45 orang. Kabar ini menggemparkan Indonesia. Bagaimana bisa ada orang yang begitu jahat membunuh sebanyak itu? Seandainya ada orang yang membunuh 10 nyawa saja di kampung kita, mungkin sudah kita usir, dan mungkin sudah kita sangat benci kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kasih sayangnya, maha besar maafnya, kejahatan sebesar ini dia maafkan dan dia ampuni. Tatkala pembunuh tersebut datang dan benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia benar-benar menyesal dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Penyayang ini mengampuninya, memulihkannya, bahkan memerintahkan bumi untuk mengatur jaraknya, mengutus malaikat penengah untuk meringankannya. Semua ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kepada seseorang yang ketulusan taubat orang tersebut walaupun dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Karena itu beruntunglah tatkala seseorang dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus, taubat yang benar-benar datang dari hati seseorang, benar-benar menyesali apa yang telah dia perlakukan, apa yang telah dia perbuat dari dosa dan juga kemaksiatan, karena dia memiliki Tuhan yang amat luas maaf dan juga ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Demikian juga dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murni taubatnya. Demikianlah di antara karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Dia senang seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang tatkala seorang hamba kembali kepada kebaikan dan juga mendekat dengan penciptanya. Seandainya tidak ada keutamaan taubat selain ini, maka sudah cukup taubat itu menjadi amalan yang agung. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat seorang hamba.
ketika ia bertaubat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, yaitu seperti padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya itu pun lari meninggalkannya, padahal hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa, kemudian mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah pohon tersebut. Kemudian tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, tatkala dia tidur di bawah pohon, kemudian kendaraannya pun tampak berdiri di sisinya. Kembali lagi yang asalnya tadi kendaraannya atau hewan tunggangannya yang ia miliki lari meninggalkannya. Kemudian tatkala dia terbangun dari posisi seperti itu, dia mendapati tampak berdiri di sisinya hewan tunggangan tadi. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena sangat gembiranya orang tersebut, maka ia berkata, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, sedangkan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena saking gembiranya orang tersebut. Tatkala barang yang hilang kemudian datang kembali, maka kita perhatikan bahwasanya renungkanlah betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Bayangkan bagaimana kegembiraan orang ini yang awalnya dia telah pasrah menghadap kematian karena perbekalannya sudah habis, hewan tunggangannya pun meninggalkannya, dan ia dalam keadaan di padang pasir yang luas sekali dan dia sudah pasrah untuk menghadapi kematiannya. Bayangnya ada itu hanya mati saja, lalu dia menemukan harapan kehidupan. Saking gembiranya dia ingin bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia malah salah ucap, dan bisa kita bayangkan bagaimana sukacita yang dialami orang ini. Namun Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, namun Allah Subhanahu wa taala lebih gembira lagi dibanding orang tersebut tatkala ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada taubat kita, bukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang senantiasa ingin menjadikan dirinya lebih baik, yang artinya besar dan agung sekali kedudukan taubat di dalam ajaran Islam. Keutamaan taubat itu bukan hanya sebatas ampunan semata, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan, sebagaimana di dalam firman-Nya yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, rugi sekali tatkala seseorang yang tidak bertaubat kepada Allah, rugi sekali seseorang yang mengeraskan hatinya dan senantiasa setia kepada kemaksiatannya. Maka dari itu, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang memiliki tekad keinginan keras untuk merubah dirinya, ingin menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik taubat, dengan setulus-tulusnya niat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang akan menjerumuskannya kepada dosa, dari hal-hal yang akan menjerumuskannya ke dalam kefajiran. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan yang kita lakukan, dari segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengingatkan agar senantiasa
sebagai seorang hamba yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat, maka dari itu mohonlah ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sejatinya sangat butuh dengan maaf dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang hamba merasa dirinya saleh dan tidak butuh taubat, maka ketahuilah ia tengah masuk dalam perangkat syaitan. Setan membuatnya tertipu dengan dirinya, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya tidak butuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dia lakukan. Bahkan setan membuat dia tertipu dengan membisikkan kepada mereka, tenang, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, terus lakukan apa yang kau lakukan. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar 100 kali di dalam sehari, padahal sudah mendapat jaminan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala baik yang lalu maupun yang akan datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari sebanyak 100 kali. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Lalu seperti apa bentuk taubat yang benar-benar seseorang akan melakukan taubat tersebut? Di antaranya yang pertama itu seseorang menyesali perbuatan dosanya, kemudian yang kedua berhenti dan meninggalkannya, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi maksiat yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka butuh syarat keempat, yaitu mengembalikan hak mereka. Kalau setelah ketiga syarat yang disebutkan tadi ini dia hadirkan saat sedang bertaubat, namun di masa mendatang ia jatuh lagi dalam perbuatan maksiat, maka dihadirkan lagi syarat-syarat ini dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita sebagai seorang hamba harus senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan bahwasanya banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Mungkin kita merasa amalan kita sudah banyak, dan terkadang mungkin seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah dosa di belakang orang-orang. Akan tetapi yang harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka apakah kita berani tatkala kita bermaksiat sendirian? Di manakah keimanan kita tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu agung? Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kebaikan kepada seorang hamba, akan tetapi hamba tersebut malah menggunakan nikmat tersebut kepada mendorong dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tobat, mengakui bahwasanya diri kita ini sebagai pendosa, mengakui bahwasanya diri kita ini masih belum maksimal di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan ketaatan kita kepada Allah. Malulah tatkala seseorang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru yang dilakukannya adalah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita sebagai seorang hamba harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon pertolongannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni seluruh dosa kita semua, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إسلامنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقيم الصلاة. حبل نجاتنا فتمسكي بعراه